Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Farah Latifah Nabila dari Rombaka Satu Manajemen Keuangan. Saya di sini ingin memaparkan presentasi saya, yakni analisis laporan keuangan tahap satu, analisis kegiatan investasi dan pendanaan perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama, yakni PT Pridam Pharma. Untuk PT ini adalah perusahaan farmasi yang didirikan pada tahun 1976. PT ini bergerak di bidang pengembangan produksi, perdagangan obat resep, obat bebas, produk estetika, dan alat kesehatan. Untuk yang kedua yaitu PT Kedaya Atia Raya, yaitu operator rumah sakit swasta. Untuk yang PT Sarana Meditama Metropolitan, yakni perusahaan pengelola jaringan rumah sakit yang dikenal dengan nama IMC Healthcare. Untuk perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan kesehatan swasta, modern, dan terintegrasi. Kemudian, analisis kegiatan investasi, hasil proyek satu, rasio keuangan kinerja investasi, meliputi modal kerja operasional, perputaran piutang dan persediaan, utang usaha dan hari pembayaran, efisiensi aset jangka panjang. Untuk yang pertama ada modal kerja operasional. Untuk PT PFA sendiri, OWC naik signifikan, ekspansi besar. OWC penjualan turun dari 0,55 ke 0,26. Turnover naik dari 1,81 ke 3,87 kali, sehingga efisiensi mulai membaik. Untuk RSGK sendiri, OWC turun, turnover meningkat tajam dari 6,92 ke 13,06 kali, maka paling efisien di antara ketiganya. Untuk PT SEM sendiri, OWC relatif stabil, OWC penjualan turun dari 0,12 ke 0,09, sehingga turnover naik dari 8,10 ke 10,71 kali. Kemudian untuk perputaran piutang dan persediaan, di sini ada tabel perputaran dan persediaan PT PFA 2023, 2024, RSGK 2324, SEM 2324, yang dapat disimpulkan bahwa RSGK ini yakni memiliki perputaran piutang terbaik hanya 41 hari. Kemudian untuk SEM, perputaran persediaan paling cepat yakni 16 hari, dan untuk PFA sendiri perputaran piutang paling lambat yakni sampai mencapai 123 hari, maka perlu diperbaiki. Untuk perputaran utang usaha dan hari pembayaran, untuk BFA sendiri perputaran hutang usaha turun dari 6,47 ke 5,78 kali, hari bayar naik dari 56 ke 63 kali, sehingga strategi memperpanjang pembayaran. Untuk RSGK, yaitu perputaran hutang usaha turun dari 9,12 ke 7,80 kali, sehingga hari bayar naik dan hari bayar naik dari 40 ke 47 kali, 7 hari. Untuk SEM, perputaran hutang usaha turun dari 7,51 ke 6,73 kali, maaf. Kemudian hari bayar naik dari 49 ke 54 hari. Dapat disimpulkan bahwa ketiga perusahaan tersebut cenderung memperpanjang periode pembayaran untuk membayar arus kas. Kemudian ada efisiensi aset jangka panjang. Untuk BFH sendiri, PPE turnover naik dari 0,93 ke 1,70 kali, maka paling efisien memanfaatkan aset tetap. Untuk RSGK, net LT aset turnover naik dari 0,55 ke 0,58 kali, sehingga relatif stabil. Untuk SEM, PPE turnover rendah dari 0,40 ke 0,43 kali, maka aset tetap belum optimal. Kemudian, analisis kegiatan investasi, kesimpulan dari perusahaan, yakni PT RSGK efisiensi modal kerja dan perputaran piutang terbaik. Manajemen persediaan juga baik, paling stabil di kegiatan investasi. Untuk PT PFA sedang ekspansi agresif, UWC naik tajam, efisiensi aset tetap membaik, tetapi perputaran piutang masih lambat, sehingga resiko piutang tak tertagih tinggi. Untuk
PT SEM, perputaran persediaan terbaik, yakni 16 hari, namun produktivitas aset jangka panjang masih rendah dibandingkan dua perusahaan lainnya. Kemudian analisis pendanaan, kegiatan pendanaan, hasil proyek 2, rasio keuangan kinerja pendanaan, yakni meliputi likuiditas dan solvabilitas. Kemudian ini untuk rasio likuiditas, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kesimpulan likuiditasnya RSGK sendiri, yakni memiliki likuiditas paling sehat dan stabil. Kemudian untuk BFA, ya ini masih cukup tetapi menurun. Untuk SEM sendiri, likuiditas rendah di bawah 1, sehingga perlu perbaikan. Karena untuk rasio likuiditas ini, diambang aman, current, dan acid test itu lebih dari 1,0 kali. Tahu satu. Kemudian ada rasio solvabilitas, yakni untuk PTPFA sendiri leverage tinggi, yakni liabilitas of equity naik dari 3,28 ke 4,59 kali, sangat bergantung pada utang. Kemudian untuk RSGK, leverage sangat rendah, yakni 0,10 sampai 0,11 kali, maka struktur pendanaan konservatif atau paling aman. Kemudian untuk yang SEM, yakni leverage stabil rendah, yakni 0,35 ke 0,34 kali, maka keseimbangan cukup baik. Kemudian ada ringkasan analisis HP1 dan HP2. Yang paling terbaik yakni PT RSGK karena likuiditas tinggi, efisiensi modal kerja terbaik, dan struktur pendanaan paling konservatif. Profil keuangan paling sehat secara keseluruhan. Untuk yang stabil ada PT SEM, yakni pengelolaan persediaan sangat baik, leverage rendah, namun likuiditas masih rendah dan perlu ditingkatkan. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan yakni PT PFA, ekspansi agresif dengan peningkatan aset, tetapi leverage sangat tinggi dan perputaran piutang lambat, sehingga risiko arus kas dan beban bunga perlu diwaspadai. Nah, untuk kemudian yang terakhir ada perbandingan keseluruhan 2023 sampai 2024 peringkat keseluruhan investasi dan pendanaan. Untuk RSGK paling seimbang dan paling baik. Untuk SEM baik di persediaan tetapi likuiditas perlu diperbaiki. Untuk BFA ekspansi agresif, leverage tinggi, dan perputaran piutang lambat. Sekian dari saya. Terima kasih.